Oke, siap. Ya. Oke, Bang Jamaluddin sebagai pengacara Pak Dodi juga nih, seperti apa mungkin menanggapi berita heboh nih? Ternyata Pak Dodi digugat cerai oleh istrinya nih, Mbak Puput Sudrajat. Bagaimana mungkin tanggapan Abang sebagai pengacara sekaligus orang dekatnya? Ya, tanggapannya kita mau gimana lagi ya, kalau memang toh itu keputusan Mbak Puput. Memang kami dengar bahwa kemarin itu baru dimasukin gugatannya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Ya, pada prinsipnya ya mudah-mudahan aja lah, mungkin dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama ini kan masih ada proses mediasi nanti di sana kan. Kita berharap ya insya Allah dengan proses mediasi itu bisa masing-masing introspeksi diri, kemudian bisa ada komitmen dan konsistensi untuk menjaga perkawinan ini sehingga ya bisa hanya mau cuma memisahkan lah beliau berdua ini. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Tapi Pak Dodi sendiri gimana Bang? Sudah mengetahui tentang gugatan? Udah mengetahui. Kabarnya juga mereka sudah 3 bulan tidak satu rumah. Ya biasalah pulang pergi. Ya, terkadang kan ada apartemen juga yang satu kan, jadi kadang Mbak Puput di apartemen yang lain, Pak Dodi di situ. Ya, kadang sama-sama. Itu awalnya seperti apa sih Bang? Kok sampai akhirnya kan ini masih ada permasalahan? Sebetulnya yang mendalilkan itu kan pihak Mbak Puput ya, lawyernya kan. Jadi tentu apa yang mereka dalilkan itu pasti mereka yang lebih tahu lah alasan-alasannya, dan pasti bukti-bukti lain yang akan mendukung berbagai dalil itu, berbagai alasan itu. Tapi kalau yang saya dengar sih sebetulnya tidak ada kecocokan lagi, mungkin ya tidak ada kecocokan antara kedua ini, Pak Dodi maupun juga Mbak Puput ini. Makanya ya mereka sepakati untuk mudah-mudahan aja kita bisa ke depan tetap membangun suatu rahmi, membangun hubungan kekeluargaan, tetapi untuk hidup bersama itu yang masing-masing mencari kebahagiaan sendiri-sendiri lah. Kira begitu. Bang Jamal, Pak Dodi sempat cerita apa aja mungkin? Iya, kalau versi dari Pak Dodinya mungkin udah ada cerita belum sih Bang? Ya, kita berencana sebentar ini baru nanti akan mendiskusikan lebih banyak lagi, lebih dalam lagi kira-kira apa yang sesungguhnya, karena saya kan baru tahu di permukaan saja dan kebetulan baru lihat juga di media dari isu gugatan yang disampaikan oleh lawyernya Mbak Puput itu sendiri, sehingga lebih detailnya nanti lah insya Allah teman-teman akan kita kasih tahu. Bang, isu yang beredar ini ekonomi atau apa gimana sih Bang? Nggak tahu ya, ekonomi ada menteri ekonomi. Banyak lah yang saya dengar sih, banyak akumulasi dari berbagai masalah. Tapi mungkin yang lebih tahu persis itu adalah antara Pak Dodi dan Mbak Puput itu sendiri. Berarti benar ya Bang, dari tahun 2018 adanya percekcokan itu sendiri sampai ya tahun ini? Ya, yang saya dengar juga demikian. Bang, ada upaya apa dari Pak Dodi sendiri Bang? Mungkin dia, Karena dia sempat sudah Ya. banyak juga punya. Pasti ada upaya untuk mau berdamai lah. Cuma ya itu kita mesti juga harus bisa memastikan bahwa beliau betul-betul bisa serius, bisa komitmen, bisa konsisten. Intinya perempuan itu kan kalau waktu dia udah punya istri semua jadi tahu. Perempuan itu kan dia ingin ada kenyamanan, dia ingin dihargai, dia ingin dihormati, dia ingin ada kasih sayang, kemudian ada saling pengertian di antara itu. Terus seorang perempuan itu yang saya tangkap, dia pasti menginginkan ada sesuatu yang bisa dia banggakan dari suaminya. Mudah-mudahan ya itu tidak menjadi bagian yang kemudian hari ini dipermasalahkan dari pihak Mbak Puput. Mudah-mudahan ya. Tapi kalaupun itu yang terjadi, ya ini yang harus kita pastikan juga di Pak Dodinya seperti apa. Kan baru versinya Mbak Puput. Nanti kita dengar lagi versinya Pak Dodi seperti apa. Nah, kalau memang betul adanya seperti itu, ya
prinsipnya sih kita menghargai semua keputusan yang diambil oleh Mbak Puput, tetapi ya tentu ya kita juga harus menggali juga informasi yang sebetulnya juga atau sebenarnya dari Pak Budi. Ya, kalau beliau mau untuk berdamai, ya kan mesti harus ada prasyarat yang harus beliau bisa penuhi kan untuk meyakinkan Mbak Puput. Tapi ya saya kira itu semua nanti akan terjawab kalau nanti kami udah ketemu dengan beliau, udah diskusi, dan entah di mana juga kami juga belum tahu. Saya tunggu kabar aja dari beliau kira-kira. Bang, seperti apa. bener nggak Bang kalau mereka tuh sebetulnya Pak Dodi dan Mbak Puput ini memang sudah kisruh rumah tangganya sudah lama sebelum kejadian anak almarhum dan Iya. sudah 5 tahun yang lalu sudah memang kisruhnya. Saya dengar begitu sih sebenarnya. Dan dengarnya seperti itu. Menyayangkan bang. Ini Iya. masih ada kasus yang Iya. Memang ini, aduh, udah nggak bisa ngomong kita. Ini kan sedang kita berhadapan dengan ya prahara, perwalian. ya perwalian yang juga cukup menjelimet ya dari berbagai aspek. Kemudian begitu banyak juga pandangan dari masyarakat, dari netizen juga yang miring bukan cuma hanya ke keluarga Pak Dodi, tapi juga kami juga selaku lawyer. Tapi ya kalau lawyer itu sudah sebuah konsekuensi dari pekerjaan, jadi kita fine aja. Tapi kan Pak Dodi dan keluarga ini, nah ini belum tuntas, tiba-tiba ada lagi yang seperti ini. Nah itu yang sangat kita sayangkan sekali. Dan tentu juga suka atau tidak dia akan berpengaruh juga terhadap proses yang sedang berjalan hari ini. Nah itu yang nantilah cobalah mudah-mudahan kita urai ini dengan baik, istimewa Mbak Puputnya juga. Ya mudah-mudahan Mbak Puput bisa memaafkan beliau, bisa mereka rujuk, ya kita bisa mendoakannya seperti itu. Sempat kaget bang, sebagai pengacara. Kaget lah, memang kita selama ini melihat mereka biasa bareng, biasa mesra ya, sama-sama kemana-kemana, terus tiba-tiba blok seperti ini bagian petir di siang hari ini kan. Ini yang kita menyayangkan. Tapi yang pasti yang lebih mengetahui itu kan adalah dari beliau berdua, dari Pak Dodi maupun juga ya Mbak Puput itu sendiri. Abang sudah komunikasi dengan Pak Dodi, respon Pak Dodi apa? Nanti sebentar kita akan. Belum, artinya abang belum komunikasi secara langsung terkait ini. Udah sentil dikit lah. Dan beliau juga udah tahu permasalahan ini. Beliau juga udah tahu. Tinggal mungkin kita akan bicarakan. Berarti mereka posisi sudah pisah rumah ya, Bang? Udah bisa rumah. Dalam pernikahan mereka kan ada anak tuh bang, si Aisyah yang masih di Saat bawah umur. ini Dia sama dengan siapa bang? sama Mbak Puput. Oh anak-anak. Sama Mbak Puput. Terakhir ketemu Pak Dodi sama Mbak Puput kapan bang? Kurang lebih seminggu Enggak, bukan. Yang di Polres Jakarta Utara. Jakarta Pusat kemarin. Seminggu yang lalu ya kurang lebih. Seminggu yang lalu. Itu tidak ada kecurigaan atau apa? Atau gitu, sudah tahu Bang? abang? Udah tahu. Oh bang udah tahu. Oke. Kalau udah tahu berarti tahu dong pemicunya apa bang? Artinya akhirnya dia Nanti aja tuh soal pemicunya. kayaknya ini ada apa sesuatu yang ditahan sama Mbak Puput akhirnya diledakkan mungkin. Sepertinya. Berarti kalau begitu kalau bukan faktor ekonomi ada orang ketiga mungkin Pak Dodi dekat dengan wanita lain atau Kan sekitar. selama ini memang Pak Dodi kan dekat dengan banyak wanita. Iya. Oh gitu. Dan wanita yang bukan berarti pacarnya lah, wanita temannya. Kemudian banyak wanita lain. Ya kalau kita ke mall ketemu wanita enggak? Ketemu kan? Artinya cemburu dong bang. Mbak Puput cemburu berlebih gitu atau seperti apa? Saya kira kalau itu Mbak Puput yang bisa menjawab atau lawyernya mungkin. Oke. Yang banyak yang berkomentar nih bahwa netizen lah, Ya. keluarga tidak beres kok mau ngasuh, coba mau tanggapan. Komentar netizen tuh bang. Sebetulnya beres nggak beres itu kan relatif. Ya. Apa yang ada di permukaan hari ini kan juga sebetulnya belum tentu itu yang sebenarnya aslinya dari ya suatu keluarga itu sendiri. Tapi apapun itu ya kan Tuhan yang paling tahu lah soal itu. Soal cucu Gala, ya saya juga beberapa kesempatan lalu kan pernah sampaikan di teman-teman media juga bahwa
Sebetulnya kita dari awal itu udah ada niatan untuk mau berdamai dengan Pak Haji Faisal. Bahkan pernah saya secara gamblang juga menyampaikan Bapak Dodi juga ya udah ya lillahi ta'ala dalam begitu. Mau legowo juga kok. Sepanjang masing-masing duduk ada kesempatan nanti ke depan untuk bisa menjenguk Gala atau bisa main sama Gala segala macam. Tapi kan hingga hari ini kan juga belum ada jawaban dari pihak Pak Haji Faisal seperti apa maunya, kapan kita duduk, kan mereka gantung terus nih hingga saat ini. Ya saya sih selaku lawyer ya tidak punya kepentingan apapun, kita cuma hanya mau karena katanya semua itu demi kebaikan Gala, maka kita cari jalan terbaik untuk semua dan untuk Gala. Tapi kalau ternyata dari pihak sono menganggap itu bukan yang terbaik, ya itu kita. Bang, Pak Dodi sama Mbak Puput ada punya anak berapa Bang? Siapa aja Bang? Satu. Siapa? Kan dari apa namanya Pak Dodi kan ada Mbak Mayang, dari Mbak Puput kan ada Cika, terus ada lagi siapa lagi yang kecil namanya nih yang dari Bawaan. bukan bawaan, yang dari hasil perkawinan beliau kan ada satu. Nah, itu yang jadi tiga anak. Mereka tinggal di mana sekarang sih Bang berdua? Nah, kalau Pak Dodi itu di sekitar Kemayoran ya, Jakarta Pusat. Kalau Mbak Puput kalau saya nggak salah di seputaran situ Kelapa Gading. Kalau saya nggak salah. Bang Jamal, terkait masalah perceraian ini mau tidak mau akan mempengaruhi perihal hak wali atau hak asuh yang sedang berjalan ini. Seperti apa sih Bang melihatnya? Ya tentu kita harus jujur bahwa itu pasti berpengaruh. Dan majelis yang paling tahu dan bisa memberikan penilaian yang seutuhnya terkait dengan apa yang terbaik. Kemungkinan terbesarnya akankah konsekuensinya itu Bang? Saya tidak mau mengandai-andai ya, tapi saya kira teman-teman sudah bisa menyimpulkan juga. Oke. Oke. Oke.